Sejarah kematian Utsman bin Affan dulu sejak zaman-zaman sekolah menengah, saat pelajaran sejarah Islam jika membahas Khalifah Utsman bin Affan kita selalu mengidentikannya sebagai seorang yang nepotis. Karena bacaan belum banyak, pikiran yang belum kritis, serta rasa sungkan dan malu untuk bertanya kepada guru. Maka penjelasan guru yang menyatakan Khalifah Utsman nepotis itu pun kita telan mentah-mentah. Akhirnya berimplikasi pada pemahaman kita terhadap sosok Khalifah Utsman sampai sekarang. Utsman memberi kebebasan kepada kerabat-kerabatnya dan mendahulukan mereka daripada sahabat yang lebih senior, baik kaum muhajirin ataupun ansor seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan sebagian yang diangkat oleh Utsman termasuk orang-orang yang dibenci pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Akan tetapi pada zaman Utsmanlah mereka mendapatkan kedudukan dan mereka pulalah yang menjadi pemimpin umat Islam. Anggota keluarga Utsman radhiyallahu anhu yang menjadi aparat pemerintahan adalah Muawiyah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarh radhiyallahu anhu, Al-Walid bin Uqbah radhiyallahu anhu, Sa'id bin Al-As radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu. Merekalah 5 orang yang dijadikan gubernur oleh Utsman membawa umat Islam ke dalam polemik tentang sosok dirinya. Para pemimpin di dalam Al-Hol wa Al-Aqdi membuat konsensus untuk melarikan diri dari kepemimpinannya baik lewat cara pemecatan menurut kalangan ahli pikirnya, maupun kekerasan menurut kalangan garis kerasnya. Wibawanya terguncang di mata rakyat, sampai sebagian masyarakatnya menghunus pedang yang siap mencincangnya dan menohoknya ketika berada di atas mimbar. Bahkan sebagian menghinanya dengan sebutan Nastal, sebutan untuk orang Kristen Madinah bernama Natsal yang kebetulan berjenggot lebat seperti Utsman. Para pemuka sahabat pun menentangnya. Ini adalah sesuatu yang sangat terang benderang menunjukkan bahwa ia keluar dari ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu, muncul seruan secara terang-terangan untuk membunuhnya. Hadis Aisyah meriwayatkan, bunuhlah Natsal dan terlaknatlah Natsal. Ini semua tidak meninggalkan keraguan sama sekali tentang bagaimana citra seorang khalifah di mata masyarakatnya dan bagaimana nasib masyarakat di tangan para khalifah. Para sahabat mengatur rencana pemberontakan terhadap Utsman bin Affan, apalagi sebagian dari mereka secara terang-terangan telah menyeru angkat senjata dan membelot dari kesetiaan terhadap pemerintahan Utsman. Kepada Ali, Abdurrahman bin Auf misalnya menyerukan, kalau engkau berkenan, silahkan angkat senjata. Aku pun akan angkat senjata. Ia, dalam kurung, Utsman, telah mengambil kembali apa yang telah ia berikan kepadaku. Lantas Auf berkata kepada para sahabatnya, dalam keadaan sakit yang pada akhirnya menyebabkan kematiannya, bersegeralah kalian dalam kurung untuk memberontak terhadap kekuasaan Utsman sebelum kekuasaannya itu yang akan melindas kalian. Hal-hal juga memprovokasi para pemberontak sampai-sampai Ali tidak mempunyai pilihan lain kecuali membuka akses Baitul Mal, lalu membagi-bagikannya kepada mereka sampai terjadi pertengkaran karena itu. Tetapi saat itu Utsman justru membeberkan tindakan Ali. Dan benar saja, tidak perlu menunggu sampai berbulan-bulan lamanya, Utsman pun terbunuh. Anehnya,
Talhah kemudian justru tampil sebagai orang yang menuntut balas atas kematian Utsman dalam kelompok tentara Aisyah. Sampai ia sendiri pun mati terbunuh oleh tombak yang dilontarkan oleh Marwan bin Hakam, orang kepercayaan dan tangan kanan Utsman, sekaligus rekan Talhah dalam barisan tentara yang menuntut balas atas terbunuhnya Utsman. Marwan menjadi khalifah kaum muslim 30 tahun setelah itu. Tatkala ditombak, itulah Talhah sadar bahwa itulah memang masa penghabisan hidupnya. Dan Anda dapat saja membayangkan bahwa kematian Utsman telah melegakan hati sebagian umat Islam. Bahkan permusuhan sebagian umat Islam atas dirinya berlangsung setelah kematiannya pada saat itu. Dalam kitab sejarah berbicara soal ini dengan riwayat-riwayat aneh yang tiada tara, walau maksudnya tidak dapat dinafikan juga. Al-Tabari misalnya dalam kitab Tarikh al-Umam wa al-Muluk menyatakan mayat Utsman harus bertahan 2 malam karena tidak dapat dikuburkan. Ia ditandu 4 orang, yaitu Hakim bin Hizam, Jubair bin Madham, Niyar bin Makram, dan Abu Jahm bin Huzaifah. Ketika ia disemayamkan untuk disalatkan, datanglah sekelompok orang Ansor yang melarang mereka untuk menyolatkannya. Di situ ada Aslam bin Aus bin Bajrah as-Saidi dan Abu Hayyah al-Mazini. Mereka juga melarangnya untuk dimakamkan di pekuburan Baqi. Abu Jaham lalu berkata, "Makamkanlah ia karena Rasulullah dan para malaikat telah bersalawat atasnya." Akan tetapi mereka menolak, tidak, ia selamanya tidak akan dimakamkan di pekuburan orang Islam. Lalu mereka memakamkannya di His Kaukab, dalam kurung sebuah areal pekuburan Yahudi. Baru tatkala Bani Umayyah berkuasa, mereka memasukkan areal perkuburan Yahudi itu ke dalam kompleks Baqi. Dalam riwayat lain bahkan dikatakan, ketika mayat Utsman berada di sebuah pintu, Umair bin Zabi'i datang meludahinya, lalu ia mematahkan salah satu persendiannya. Dan dalam riwayat lain pun dikatakan, tatkala prosesi penguburannya di Hisi Kaukab berlangsung, orang-orang Islam melemparinya dengan batu sampai-sampai para penandunya mesti berlindung di sebuah tembok. Di samping tembok itulah ia kemudian dimakamkan. Demikianlah Khalifah ketiga Islam dibunuh oleh orang Islam sendiri. Sanak keluarganya tidak dapat memakamkannya sampai 2 malam. Baru pada hari ketiga mereka dapat memakamkannya. Sebagian kaum muslim menolak untuk menyalatinya. Referensi Farag Faudah, kebenaran yang hilang.